Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semester 4 untuk mata kuliah metode PA di sekolah dan di gereja. Pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan bahan yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya, Ibu akan menyampaikan dulu beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan. Nanti di akhir daripada materi ini, akan ada tugas yang harus dikerjakan. Kemudian perhatikan baik-baik apa-apa saja yang harus dikerjakan untuk tugasnya. Nah, oke. Kita akan masuk ke dalam metode PA yang berikutnya, melanjutkan metode PA minggu kemarin. Metode PA berikutnya adalah metode biografi. Nah, metode biografi itu adalah salah satu metode yang dipakai untuk melihat atau mengetahui tentang riwayat hidup seseorang, dan riwayat hidup ini ditulis oleh orang lain. Dan kita mau melihat di dalam Perjanjian Lama, ada satu tokoh wanita yang cukup hebat, yang cukup luar biasa. Seorang wanita muda yang pantang menyerah dalam perjalanan kehidupannya bersama sang mertua. Tokoh yang dimaksud adalah Ruth. Nah, bagaimana kita bisa melihat biografi dari Ruth? Kita akan membaca di dalam kitab Ruth, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat. Pasal ini cukup panjang, pasal ini cukup banyak, pasal 1 sampai pasal 4, sehingga membutuhkan ketelitian, membutuhkan kecermatan. Kemudian kita mau melihat apa saja langkah-langkah yang perlu untuk mengetahui biografi dari si tokoh. Perhatikan, ada langkah-langkah yang penting untuk penyusunan biografi dari Ruth tadi. Yang pertama, tentukan salah satu tokoh. Kita sudah sepakat untuk menentukan tokoh Ruth, kemudian membaca 2 sampai 3 kali. Kalau tadi pasal 1 sampai pasal 4 dibaca secara berulang 2 sampai 3 kali. Langkah berikutnya, setelah membaca 2 sampai 3 kali, temukan latar belakang atau histori, riwayat hidup maupun identitasnya. Langkah keempat, temukan karakter atau sifat atau kejiwaan yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Setelah kita menemukan karakter, menemukan sifat atau kejiwaan, kemudian temukan juga atau cari juga keberhasilan atau kegagalan di dalam kehidupan kerohanian. Sebagai seorang perempuan muda, perempuan yang hebat tadi, ternyata memiliki keberhasilan dan kegagalan di dalam perjalanan kehidupannya. Di bawah ini sudah ada latar belakang histori, sudah ada kejiwaan, karakter, kemudian sudah ada keberhasilan dan kegagalan. Bisa dilihat latar belakang historinya. Kemudian ada kejiwaannya, karakter, sifat yang dimiliki. Kemudian ada juga keberhasilan dan kegagalan di dalam kehidupan rohani.
Perhatikan baik-baik, ada keberhasilannya, ada kegagalannya di dalam kehidupan rohani. Nah, sekarang kita mau melihat bagian refleksi. Perhatikan baik-baik, ini yang menjadi tugas daripada teman-teman mahasiswa. Yang pertama, perhatikan apa saja keberhasilan yang diperoleh oleh Ruth. Sekali lagi, perhatikan apa saja keberhasilan yang diperoleh Ruth. Didata dulu, dicatat dulu. Kemudian yang kedua, perhatikan juga sebaliknya, kegagalan apa saja yang dialami oleh Ruth. Perhatikan kegagalan apa saja yang dialami oleh Ruth. Kemudian, analisa masing-masing keberhasilan, analisa juga masing-masing kegagalan. Analisa masing-masing keberhasilan, analisa masing-masing kegagalan yang dihadapi oleh Ruth. Setelah itu, cari masing-masing faktor apa saja yang menyebabkan dia berhasil, dan cari juga faktor apa saja yang menyebabkan dia mengalami kegagalan. Oke, tugasnya silahkan dikumpul pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, paling lambat pukul 10. Demikian bahan ajar materi kita pada pagi hari ini. Demikian juga tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Kerjakan dengan baik, kumpulkan tepat waktu. Terima kasih. Selamat pagi.